Selamat pagi kelas 5A, juga selamat pagi kepada orang tua kami yang berada di rumah. Kepada kelas 5, hari ini kita belajar muatan IPS. Materi kita tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Oke, sekarang kita mulai pelajaran kita. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang atau jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam di lingkungan. Setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang beragam. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia antara lain 1. Pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Tanah pertanian ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha pertanian dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena lahannya luas. Usaha pertanian dapat dilakukan di lahan sempit dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air, atau dengan cara vertikultur atau cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Sekarang kita masuk nomor 2, peternakan. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Hewan yang diternakkan antara lain sapi, kambing, domba untuk dimanfaatkan dagingnya, sedangkan ayam, bebek, dan jenis unggas lainnya dimanfaatkan daging dan telurnya. Selain itu ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Sekarang nomor 3, perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Usaha perikanan darat antara lain 1. Perikanan air tawar seperti ikan nila, gurami, lele, dan ikan patin. 2. Perikanan air payau seperti udang, ikan bandeng, dan cumi-cumi. Perikanan laut seperti ikan kerapu, tuna, cakalang, dan teri. Sekarang nomor 4, perhutanan. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, dan rotan. Kayu-kayu tersebut diolah menjadi bahan baku, mebel, atau bahan untuk membangun rumah. Nomor 5, pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Mineral logam. Mineral logam adalah barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contohnya emas, perak, aluminium, dan timah. Mineral logam diolah dan dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan perhiasan. B. Mineral non-logam. Mineral non-logam adalah barang tambang yang biasanya tidak dapat menghantar panas dan listrik. Contohnya batu kapur, belerang, dan pasir. C. Sumber energi.
hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, minyak bumi, sumber daya energi yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Selain kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, dan perhutanan, masyarakat juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lain yaitu perindustrian, perdagangan, dan jasa. 1. Perindustrian. Perindustrian adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Perindustrian ada dua, yaitu industri kecil dan industri besar. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Contohnya industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Biasanya industri kecil dilakukan secara sederhana di rumah. Contohnya perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Perdagangan. Perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain atau produsen untuk dijual kembali kepada orang lain atau konsumen. Perdagangan juga merupakan kegiatan distribusi, yaitu penyalur barang hasil produksi kepada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Kegiatan perdagangan biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, atau swalayan dan mall, toko, warung, atau kaki lima. Dan pada masa sekarang ada perdagangan yang dilakukan secara daring atau online shop seperti Shopee, Lazada, dan sebagainya. Yang ketiga, jasa. Jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jasa tidak memiliki wujud namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa tersebut. Jenis-jenis jasa antara lain: 1. Jasa kesehatan, dokter, perawat, dan bidan. 2. Jasa keamanan, satpam. 3. Jasa pendidikan, guru, dosen, dan pengajar les. Yang keempat, jasa travel, angkutan, pemandu, dan penginapan wisata. Baik, kepada kelas 5, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita selalu punya tugas, yaitu nomor 1, perhatikanlah jenis kegiatan ekonomi pada gambar berikut. Perhatikan kegiatan yang dilakukan, ciri-ciri, contoh barang yang dihasilkan. Terus gambar kedua ini, kegiatan yang dilakukan, ciri-ciri, contoh barang yang dihasilkan. Gambar yang ketiga, kegiatan yang dilakukan, ciri-ciri, contoh barang yang dihasilkan. Nanti kalian tulis ciri-cirinya ya, dan yang dihasilkan. Nomor 2, menurut pendapatmu, termasuk bidang apakah jenis kegiatan pada gambar tersebut? Nomor 3, perhatikanlah gambar di samping. Jenis usaha, titik-titik, hasil usaha, titik-titik, manfaat, titik-titik. Nomor 4, perhatikanlah gambar di samping. Jenis usaha, titik-titik, hasil usaha, titik-titik, manfaat, titik-titik. Nah, inilah tugas kita. Tolong dikerjakan dengan bagus ya. Sekian dan terima kasih.